Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Saya Imran dari SMP Negeri 1 Majene. Saya Nur Salima dari SD Negeri 29 Purau. Saya Siti Dakwah dari SMK Negeri 2 Majene. Pada momen ini, kami akan menayangkan video praktik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai proses coachingnya, Bu, di sini saya sebagai observer ya, Bu ya. Saya akan melihat proses coachingnya Ibu sebentar dengan si coaching nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti, Bu. Nah, rubrik penilaian yang akan menjadi tujuan dalam observasi ini, saya mengharapkan Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, selain itu, Bu, nanti kompetensi inti yang ingin dicapai ada 3, Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Nah, kira-kira Ibu siap untuk rubrik ini, Bu? Siap Ibu? Ya, alhamdulillah, Bu. Nah, ada yang ingin saya tanyakan, Ibu? Bisa ya, Bu ya? Boleh Bu. Nah, ingin mengembang apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kompetensi ini, Bu? Saya ingin mengembangkan dalam kompetensi coaching kali ini, yaitu kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif Ibu. Oh ya, berarti Bu, untuk kompetensi yang spesifik ini kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif ya, Bu ya? Ya, oke. Nah, pertanyaan kedua, Bu, indikator ketercapaian dari tujuan coaching yang Ibu inginkan ini bagaimana, Bu? Saya menginginkan si coaching ini dapat terselesaikan semua masalah. Oh ya, baik Bu. Semoga berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Sebentar ya. Nanti setelah proses coaching kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan hasilnya. Baik Ya. Ibu. Silahkan untuk melakukan kegiatan coachingnya, Ibu. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Cuman ada sedikit masalah ini. Begini Pak, kira-kira dari pertemuan kita kali ini, dalam percakapan ini, apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan dalam kepala saya mengharap setelah proses coaching ini, karena dari kemarin saya sebenarnya mengharapkan ini terjadi, Bu, proses coaching hari ini, cuma baru bisa dilaksanakan hari ini. Jadi dalam kepala saya itu hal yang saya harapkan setelah proses coaching ini, bagaimana saya masalah-masalah yang saya dapatkan di sekolah saya ini bisa ada solusi yang kita rencanakan. Baik Pak, saya kebetulan punya waktu 15-20 menit ke depan. Silakan Pak kalau ada masalah yang ingin disampaikan. Oh iya, begini Bu ya, saya kan di sekolah saya ini, Bu, kebetulan saya diamanahkan sebagai wakil kepala sekolah yang mengurusi tentang kurikulum.
sekaligus proses bagaimana memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Cuman semenjak tahun pelajaran baru ini Bu, saya masuk, kemudian saya melakukan asesmen awal dengan teknik interview kecil-kecilan Bu di kelas, di beberapa kelas itu saya mendapat kesimpulan bahwa anak-anak ini semakin tidak tenang di dalam proses pembelajarannya, itu satu. Kemudian yang kedua, sering bolos. Dan kemudian yang ketiga, di dalam proses pembelajaran itu mereka tidak enjoy. Mereka tidak enjoy, sering mengganggu teman yang lain. Nah, itu yang terjadi. Baik Pak, dari pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa anak-anak itu sering bolos, belajarnya tidak enjoy, ya. Kira-kira kondisi ideal yang Bapak harapkan dari keadaan ini seperti apa itu Pak? Ya. Kondisi ideal yang saya harapkan ke depannya Bu, setidaknya setelah proses coaching ini, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Tentunya kerjasama dengan semua unsur di sekolah Bu ya. Jadi setelah proses coaching ini, insya Allah masalah ini bisa terselesaikan. Ya. Kalau misalnya ya Pak, kalau ada skala rating dari nilai 0 sampai 10, kira-kira posisi Bapak sekarang ini berada di skala berapa? Ya. Terlebih dahulu saya mau sampaikan Bu, karena di proses asesmen kemarin itu saya mencoba menyimpulkan ini kan yang menyebabkan itu adalah terkesan bahwa guru itu metode pembelajarannya monoton, itu saja. Bahkan ada siswa yang mengatakan ceramah terus. Ya. Sementara kan di lain hal ada juga guru yang sudah metode pembelajarannya sudah inovatif sih. Jadi itu kemudian yang terjadi. Kemudian kalau pertanyaannya di level mana Bu, ya setidaknya kondisi hari ini saya masih mungkin di level 6. Oh iya, level 6 ya Pak. Iya. Jadi rencana yang diharapkan, kira-kira langkah-langkah yang seperti apa yang bisa menangani masalah Bapak? Ya. Di dalam kepala saya Bu, ini rencana aksi yang saya mau terapkan ke depan ini. Ya Pak. Pertama Bu, saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah segera secepatnya mengadakan semacam pelatihan, Ya. di mana pelatihan itu intinya adalah memberikan penguatan kepada guru-guru hal-hal yang berkaitan dengan metode atau model pembelajaran yang lebih inovatif, menyesuaikan dengan kondisi zaman, dengan melihat kondisi anak sekarang. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentunya kalau ada beberapa guru yang menurut survei kecil-kecilan yang saya lakukan Bu, itu betul-betul memang belum banyak pemahaman tentang pembelajaran inovatif, maka saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah kita melakukan mentoring langsung kepada teman-teman yang dianggap belum terlalu memahami hal-hal yang berkaitan dengan metode pembelajaran inovatif. Itu yang kedua. Yang pertama adalah pelatihan, kemudian kedua mentoring. Kemudian yang ketiga Bu, dalam rencana saya ini bagaimana kebetulan saya ini Bu ya juga biasa diminta oleh kepala sekolah untuk membantu melakukan supervisi akademik. Iya. Jadi saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah kita lebih memaksimalkan ke depan ini supervisi akademik dengan memakai teknik coaching. Karena saya dengar itu Bu, kalau teknik coaching kita pakai itu lebih memberdayakan dan orientasinya lebih ke depan, ada solusi yang ditawarkan.
Jadi setidaknya itu 3 rencana yang saya mau laksanakan. Baik Pak, langkah-langkah yang Bapak ini bagus sekali ya. Yang pertama adalah melakukan pelatihan kepada guru-gurunya. Yang kedua adalah memberikan mentoring kepada guru-gurunya. Kemudian yang ketiga ini lebih unggul lagi, yaitu melakukan supervisi dalam bentuk supervisi akademik dalam bentuk coaching. Baik, kira-kira dalam melakukan langkah-langkah ini Bapak memerlukan dukungan? Iya, tentunya. Ya, betul. Dukungan yang saya butuhkan tentunya pertama adalah dukungan kepala sekolah selaku pimpinan di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, tentunya dukungan secara internal dari saya untuk bisa konsisten melaksanakan rencana-rencana ini. Kemudian yang ketiga Bu adalah memaksimalkan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, itu rencana saya. Ya. Baik Pak, sangat bagus sekali ini dukungan yang akan diberikan. Selanjutnya ada komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan dalam penyelesaian masalah tersebut? Iya, tentunya bicara persoalan komitmen atau tanggung jawab ke depannya Bu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya, bahwa setidaknya ada 3 dukungan yang saya sampaikan tadi Bu. Pertama adalah dukungan dari pimpinan, dan saya melihat itu sudah bagus Bu, dukungan dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kekonsistenan saya untuk melaksanakan aksi ke depan ini. Kemudian memaksimalkan kolaborasi dengan teman-teman di dalam melaksanakan aksi-aksi ini juga. Pertanyaannya kemudian bagaimana komitmen saya, tentu tanggung jawab saya adalah bagaimana memaksimalkan 3 dukungan ini supaya kemudian rencana-rencana aksi yang saya sampaikan tadi Bu kita bisa laksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Baik Pak, dari proses coaching kali ini apa yang Bapak rasakan setelah proses coaching? Ya, saya pertama mungkin saya sudah semakin merasa tercerahkan ini Bu. Setelah kita berkomunikasi ini, saya dari awal sebenarnya mengharapkan saya akan mengadu kemana untuk membicarakan masalah saya ini Bu. Akhirnya dengan proses coaching hari ini saya semakin tercerahkan langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depan. Kemudian yang kedua, saya merasa senang dan bahagia Bu dengan proses coaching hari ini Bu. Baik Pak, setelah proses coaching kali ini saya mengharapkan kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan bagaimana rencana aksi yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah betul-betul sudah terlaksana atau bagaimana ya? Oh gitu ya? Iya. Ya. Jadi insya Allah setelah rencana-rencana aksi ke depan kita ketemu lagi begitu? Iya betul Pak. Iya, insya Allah Bu, saya sepanjang Ibu ada waktu, saya akan tetap membutuhkan komunikasi atau konsultasi dengan Ibu ke depan. Insya Allah Bu. Iya. Saya juga akan tetap menyiapkan waktu untuk Bapak karena saya masih penasaran dengan rencana yang Bapak siapkan. Saya kira untuk hari ini sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Ibu. Ya, luar biasa Bu proses kegiatan coachingnya yang sudah dilaksanakan tadi Bu. Saya juga turut menyimak tadi Bu. Nah, di sini saya melihat Ibu sudah berupaya melakukan proses coaching dengan maksimal ya, tentunya sesuai dengan alur tirta dengan mengawali tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab Bu. Nah, dan sudah berdasarkan prinsip coaching ya, yang 3 itu Bu. 1 kemitraan, 2 proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, setelah kita bercakap ini Bu, bagaimana perasaannya Bu sekarang Bu? Ya, alhamdulillah hari ini setelah saya melakukan coaching hari ini,
si coachingnya juga sudah merasa lega dengan permasalahan yang dihadapi, dan saya pun juga merasa lega atas kemampuan saya bisa membantu si coach dalam permasalahannya tersebut. Alhamdulillah Bu ya. Iya Bu. Oke, di sini ada beberapa catatan yang saya catat berdasarkan kegiatan coaching yang dilakukan tadi Bu. Iya. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal ke Ibu. Nah, di sini apa kompetensi selanjutnya ke depan yang ingin Ibu kembangkan Bu? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai seorang coach, saya ingin melakukan pertanyaan berbobot kepada si coach. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Jadi itu kalau saya melakukannya secara daring, tetapi kalau saya melakukannya secara luring, saya juga akan menambahkan kompetensi menghadirkan secara penuh. Oke. Kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif yang menjadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Ya, baik. Yang Ibu katakan tadi Bu, Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur kita, itu sudah di dalam catatan saya Bu, sudah sesuai. Nah, di sini saya berharap Bu, semoga kegiatan ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Bukan hanya potensi ini Bu ya, tapi juga potensi lain agar bisa lebih tajam lagi dalam memberikan pelayanan terhadap mitranya. Ya, oke, baik Bu, terima kasih Bu. Semoga kedepannya lebih bagus lagi Bu dalam proses kegiatan coachingnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Salimah. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Saya mendengar bahwa kita akan melakukan proses coaching hari ini, betul Bu ya? Iya Pak, iya benar sekali Pak. Ya, jadi saya selaku observer hari ini Bu, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu ya. Ya. Saya akan memastikan bahwa apakah Ibu selaku coach itu sudah memakai teknik sesuai dengan alur tirta. Itu satu Bu ya. Kemudian yang kedua, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, di mana di dalam terjalin kemitraan antara coach dengan coaching, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari si coaching. Ya. Yang ketiga Bu, saya juga akan melihat sejauh mana pertanyaan yang kita ajukan, apakah sudah menunjukkan pertanyaan berbobot, tentunya menyesuaikan dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya. Yang terakhir kemudian saya akan mendengarkan jawaban atau respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan nantinya atau bagaimana. Ya, sebelum lanjut mungkin Bu Salimah saya ingin mau bertanya sedikit, boleh Bu ya? Iya, boleh Pak. Pertama Bu, kompetensi yang akan kita kembangkan dalam proses coaching kali ini kira-kira Bu? Iya. Kira-kira saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh ya? Ya, kehadiran penuh. Karena menurut saya ketika kita hadir secara penuh, ya insya Allah akan menjadi kunci keberhasilan dari proses coaching sebentar. Oke, jadi memaksimalkan atau mengembangkan presensi atau kehadiran penuh ya? Betul sekali. Kemudian indikator ketercapaian atau capaian yang kita inginkan dari proses coaching kira-kira seperti apa? Ya, saya kira indikator dengan saya bisa melakukan coaching dengan baik Pak dan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coaching itu indikatornya Pak. Oh iya, oke. Saya kira mungkin cukup Bu. Ya. Terima kasih. Dan saya ingatkan bahwa setelah proses coaching kita ngobrol lagi Bu ya. Ya, baik. Kita akan melihat bagaimana proses yang terjadi dalam coaching. Oke, saya persilakan kepada Ibu untuk berproses di coaching. Ya, terima kasih Pak. Iya,
Cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Ya. Hanya saja ada sedikit masalah Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, jika Ibu ada waktu boleh kita bicara sebentar Bu. Ya, tentu Bu. Kebetulan saya lagi tidak ada kelas Bu. Jadi apa yang ingin Ibu bicarakan dalam obrolan kita nanti Bu? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya bercerita sama Ibu, saya mendapatkan gambaran dari Ibu tentang apa yang seharusnya saya lakukan. Memangnya ada masalah apa ya Bu ya? Jadi begini Bu, saya mempunyai siswa yang selalu mengganggu teman kelasnya selama pembelajaran berlangsung. Saya sudah berkali-kali menegurnya Bu, hanya saja anak tersebut selalu saja melakukan hal tersebut. Entahlah Bu, saya pusing menghadapinya. Baik Bu. Nah, tadi Ibu mengatakan ada salah satu siswa yang selalu mengganggu temannya saat pembelajaran berlangsung. Benar begitu ya Bu ya? Iya benar Bu, saya ingin pembelajarannya di kelas nyaman tanpa gangguan Bu. Nah, jadi Bu, Ibu ingin di kelas nyaman saat pembelajaran tanpa gangguan. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab anak ini mengganggu Bu? Sudah Bu, saya sudah menemui anak tersebut dan menanyakan mengapa dia berperilaku seperti itu. Ya. Nah, lalu Bu, dari pembicaraannya Ibu, mengapa dia berperilaku seperti itu Bu? Jadi Bu, saya menanyakan ke anak tersebut. Ternyata dia bosan Bu, karena teks yang disajikan terlalu panjang Bu, membuat anak jenuh dan malas untuk membaca, dan menyebabkan anak tersebut iseng-iseng mengganggu temannya sehingga pembelajaran terganggu. Begitu ya Bu ya. Kira-kira kondisi ideal apa yang diharapkan ada pada anak tersebut? Tentu saja saya mengharapkan anak tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan tenang dan nyaman, aktif tanpa harus mengganggu teman yang lain. Ya. Kalau begitu Bu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut Bu? Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang baik agar siswa saya berminat dan fokus dalam pembelajaran saya. Begitu ya Bu ya. Ibu akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, memperbanyak ice breaking seperti itu ya Bu ya. Nah, apakah ada kira-kira yang pernah Ibu lakukan dan berhasil Ibu lakukan di kelas Bu? Oh, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan adalah pendekatan positif dan penghargaan. Saya mencoba untuk memahami alasan dibalik perilaku mereka dan seringkali menemukan bahwa mereka hanya mencari perhatian atau merasa kurang tertantang dengan materi yang diajarkan. Untuk itu, saya mulai memberikan tugas tambahan yang lebih menantang kepada mereka dan melibatkan mereka dalam kegiatan kelas yang memerlukan tanggung jawab lebih besar. Selain itu, saya mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya menghormati satu sama lain dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Saya melibatkan seluruh siswa dalam membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama dan kenyamanan belajar bersama. Dengan pendekatan ini saya melihat perubahan yang cukup signifikan. Anak-anak yang awalnya suka mengganggu mulai menunjukkan sikap yang lebih positif dan menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ini tentu saja membutuhkan kesabaran dan konsistensi, tetapi hasilnya sangat memuaskan.
Wah, luar biasa ini Bu. Nah, jika kita rating Bu ya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu, berapa tingkat keberhasilan yang Ibu lakukan dalam menerapkan metode ini Bu? Kalau saya rating Bu, berada di angka 8 sampai 9. Masya Allah. Sangat berhasil ya Bu ya. Kalau dilihat-lihat dari ketercapaian tingkat keberhasilan yang Ibu lakukan. Nah, sekarang Bu, apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkahnya Bu? Ya Bu, saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, menggunakan ice breaking, menambahkan juga KSE dalam pembelajaran, serta menggunakan pendekatan positif dengan menuliskan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini di dinding kelas. Wah, bagus sekali ya Bu ya langkah-langkahnya. Nah, jadi Bu, bagaimana perasaannya sekarang Bu? Apakah Ibu sudah mendapatkan gambaran apa yang seharusnya dilakukan Bu? Iya Bu, sekarang saya sudah lega Bu, dan saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Wah, alhamdulillah Bu ya kalau begitu. Nah, dalam menerapkan kegiatan ini Bu, dukungan apa saja yang Ibu butuhkan? Ya, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, bahan-bahan yang saya butuhkan di kelas juga tentunya Bu. Ya. Apakah Ibu akan melakukan apakah yang Ibu akan lakukan untuk memperoleh dukungan tersebut Bu? Saya akan menyampaikan rencana saya ini Bu langsung kepada kepala sekolah dan kepada rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah kami. Masya Allah Bu, untuk rencananya Ibu ini kapan kira-kira ingin menerapkan di kelasnya Bu? Insya Allah segera Bu, saya akan menerapkannya di kelas agar murid dapat belajar dengan baik tanpa gangguan dari temannya, karena semuanya aktif dalam pembelajaran dan berperilaku sesuai dengan keyakinan kelasnya. Ya, baik Bu. Kapan-kapan Bu kita bertemu lagi ya Bu ya. Saya penasaran dengan hasilnya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Salimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oh, luar biasa tadi proses coachingnya ini ya. Tentunya saya selaku observer ini Bu akan mengomunikasikan beberapa hal yang berkaitan dengan proses coaching yang baru kita laksanakan Bu ya. Iya. Ya. Pertama Bu, setelah proses coaching ini, hal yang kita dapatkan dari indikator yang diinginkan di awal tadi bagaimana? Ya, baik Pak. Yang sudah saya lakukan di proses coaching tadi Pak, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berbagi kemitraan, Iya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching Pak. Oh iya, betul. Saya mencoba menyimak dan mengamati proses coaching tadi. Ibu selaku coach sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dengan teknik alur tirta Bu ya. Kemudian saya juga melihat bahwa di dalam proses coaching ini Ibu selaku coach itu sudah berdasarkan prinsip coaching. Ya, tadi saya lihat kemitraan antara coach dengan coachee sudah lumayan. Cuman hal yang mungkin bisa kita lebih kembangkan ke depannya adalah bagaimana semakin lebih natural lagi ya di dalam proses kemitraan antara kita selaku coach dengan ibu dakwah sebagai coachee ya. Itu yang kedua Bu. Kemudian selanjutnya hal apa yang kita rasakan setelah proses coaching barusan selesai? Ya, tentunya Pak, perasaan saya lega, senang, karena saya dapat membantu solusi dari ibu dakwah. Oh iya. Ya. Oke, itu jelas kita nampak di dalam proses coaching tadi. Saya kira mungkin cukup Bu Salimah.
Saya hanya menginginkan suatu saat coaching kembali ya setelah kita berusaha untuk menerapkan rencana-rencana aksi yang disampaikan oleh si coach tadi ya. Kita akan mendengar bagaimana hasilnya. Sekira cukup, saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imran. Waalaikumsalam Bu. Sebelum kita memulai proses coaching hari ini, di sini saya sebagai observer yang akan melihat proses coaching Bapak sebentar Ya. dengan si coaching. Namun sebelum Bapak memulai proses coaching tersebut, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Bapak tahu juga ya nanti rubrik penilaian yang akan saya terapkan. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, yang kedua proses kreatif memaksimalkan potensi, proses kreatif, dan ketiga adalah memaksimalkan potensi. Selain itu, nanti kompetensi inti yang ingin dicapai itu ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik alur tirta. Kira-kira Bapak siap untuk rubrik ini ya? Ya siap Bu, insyaallah. Ya. Dan 3 kompetensi ini ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut? Ya, rencana saya dalam proses coaching ini Bu, saya akan berusaha untuk kembangkan ketiga-tiganya Bu. Oh iya. Mulai dari presensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti untuk kompetensi inti yang akan Bapak terapkan ketiga-tiganya ya Pak? Iya. Ya. Jadi indikator dari tujuan coaching, dari pengembangan coaching yang diinginkan seperti apa Pak? Saya insya Allah dari proses coaching itu Bu, saya selaku coach bisa bermitra dengan coaching untuk memaksimalkan potensi, kemudian mengharapkan bisa adanya solusi yang didapatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami coaching. Baiklah, saya kira untuk kesempatan ini Bapak sudah bisa melakukan proses coaching. Namun sebentar kita akan melakukan kembali obrolan untuk pertanyaan saya selanjutnya. Oh iya, insya Allah kita. Terima kasih untuk hari ini. Silakan dilakukan proses coaching. Oke, siap. Ibu Nursalim. Oh iya, siap. Assalamualaikum Ibu Salimat. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya, apa kabar hari ini Bu? Ya, alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Cuman yang ada sedikit masalah nih Pak. Alhamdulillah. Cuman saya dengar ada masalah Bu ya. Ya. Ya, saya dengar kemarin Ibu mau menemui saya. Ada rencana apa kira-kira? Iya Pak, begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari Bapak ini Pak. Ya. Sebenarnya saya punya masalah Ya. dan saya berharap Bapak bisa membantu saya Pak. Ya. Oke. Kebetulan saya punya waktu sekitar 15 menit ke depan Bu. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ini. Tentunya kita bisa maksimalkan waktu. Hal yang diharapkan dari proses coaching hari ini kira-kira apa Bu? Ya. Begini Pak, saya tentunya ingin mendapatkan solusi dari Bapak ya Pak ya. Mungkin setelah saya bercerita sama Bapak, saya mendapatkan gambaran dari Bapak tentang apa yang seharusnya saya lakukan Pak. Oh gitu. Ya. Oh iya. Oke. Masalahnya seperti apa Bu? Bisa diceritakan mungkin? Begini Pak, Ya. saya ini mempunyai siswa Pak yang selalu mengganggu temannya
selama pembelajaran berlangsung Pak. Ya. Nah, saya sudah berkali-kali menegurnya Pak. Hanya saja ini anak bukan main bandel sekali Pak. Ya. Membuat saya itu pusing Pak. Bagaimana saya menangani anak ini Pak? Ya. Jadi ada siswanya bandel ya, luar biasa bandelnya Bu, ya. Kemudian kita telah berupaya semaksimal mungkin bagaimana supaya tidak bandel. Ya. Tetapi tetap saja Bu ya. Oke, kira-kira menurut penelusuran Ibu selama ini kendala atau penyebabnya seperti apa Bu? Ya, kalau saya amati Pak, Ya. melihat dari guru-guru kelas yang lain, nah ini anak bandelnya Ya. ketika saya masuk ke kelas, ketika pelajaran yang saya lakukan ini, anak ini mulai beraksi Pak. Nah, saya mengamati bahwa saya ini kurang inovatif dalam media pembelajaran Pak, sehingga si anak ini bosan dan jenuh. Nah, disinilah ada masalah, selalu mengganggu temannya Pak. Iya. Begitu Pak, kira-kira. Begitu. Jadi saya simak penyebabnya adalah kalau si anak ini kita yang masuk atau Iya. ibu yang masuk, ada kecenderungan dia banyak mengganggu temannya ya. Ya, betul sekali Pak. Ya, kemudian yang kedua, ibu merasa bahwa pembelajaran yang ibu terapkan mungkin metodenya yang kurang inovatif ya. Betul Pak. Betul. Oh begitu ya. Jadi kemudian kondisi ideal yang diharapkan ke depannya seperti apa? Tentunya Pak, saya berharap Ya. anak tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan tenang dan nyaman Pak. Iya. Tentunya aktif, Iya. tanpa harus mengganggu teman yang lainnya Pak. Oh begitu ya. Iya. Jadi proses pembelajaran di anak ini tenang ya, Mhm. senang, kemudian tidak mengganggu lagi temannya ya. Iya, betul Pak. Jadi kalau saya skala nilai 0 sampai 10 Bu, Iya. kondisi saat ini berada di level mana gitu ya? Iya. Kalau saya rating itu Pak, kira-kira saya berada di 5 dan 6 deh Pak. Oh 5-6 Iya. ya. Yang diharapkan ke depan? Yang diharapkan ke depan setelah saya berbicara dengan Bapak, saya harap dapat meningkat dengan rating 8 dan 9 Pak. Iya. Sekalian 10 juga mungkin Iya. Bu ya? Ya, Ya. bisa Oh, jadi oke. Pak. Jadi kira-kira di dalam kepala Ibu, saya yakin ada rencana-rencana aksi yang kita mau terapkan. Kira-kira langkah-langkah penanganan masalah yang Ibu mau terapkan seperti apa? Iya. Rencana ya Pak ya? Iya. Ya. Baik Pak. Saya rencananya begini Pak. Ya. Saya ingin menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Pak. Ya. Mungkin menggunakan ice breaking juga bisa. Ya. Dan saya juga ingin menambahkan juga keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran Pak. Iya. Nah, serta menggunakan pendekatan positif dengan menuliskan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini di dinding kelas. Seperti itu Pak, kira-kira. Gitu rencananya ya. Iya. Iya. Semoga dapat berhasil Pak ya. Iya, iya. Jadi saya menyimak ini lebih pada persoalan bagaimana memaksimalkan pembelajaran yang lebih inovatif Iya. ya, Bu, ya. Ya, dengan langkah-langkah yang telah Ibu sebutkan satu persatu tadi. Gitu kira-kira Bu, Betul ya. Pak, betul. Oke, kemudian dukungan seperti apa yang kita harapkan dari upaya untuk menyelesaikan masalah ini? Tentunya saya perlu dukungan dari kepala sekolah Pak. Iya. Nah, rekan sejawat juga saya perlu dukungan dari mereka untuk bisa mengatasi anak ini. Iya. Dan ya mungkin dengan dukungan dari bahan-bahan yang Iya. ya karena saya rencana ingin membuat keyakinan kelas Pak. Iya. Ya, insya Allah saya akan menempelkan di dinding kelas Iya. dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di Oh, iya. keyakinan kelas tersebut Pak. Iya. Berdasarkan rencana tadi Iya, ya. iya. Jadi Betul pertama adalah dukungan kepala sekolah, Mhm. kemudian dukungan rekan-rekan sejawat, Iya. kemudian dukungan fasilitas ya. Iya. Yang tadi saat Ibu sampaikan bahwa rencanakan ada beberapa fasilitas yang mungkin dibutuhkan dalam rangka untuk melakukan aksi, termasuk yang kita contohkan tadi adalah untuk menempelkan di dinding kelas Iya. kebajikan Nilai-nilai nilai-nilai kebajikan yang kemudian bisa diakses dengan mudah oleh siswa Ibu ya.
Benar sekali. Oh, betul. Kemudian bagaimana kira-kira komitmen ibu atau tanggung jawab ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Ya. tentunya Pak, komitmen yang saya akan terapkan di sini bagaimana dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat itu bisa saya maksimalkan Pak. Nah, tentunya di sini bagaimana kembali ke diri saya sendiri, bagaimana saya lebih lebih komitmen ya, lagi, lebih komitmen lagi dalam mengatasi ini Pak. lebih konsisten. Ya, lebih konsisten dalam menerapkan langkah-langkah dan rencana saya, begitu Oh, iya. kira-kira. Iya. Luar biasa. Sebenarnya kalau saya mendengar dan menyimak rencana aksi yang kita rencanakan itu, kemudian saya juga menyimak komitmen dan tanggung jawab dalam rangka untuk menerapkan rencana ini sudah luar biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana memaksimalkan. Iya, betul Pak. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Semoga Pak. Sukses ya. Ya. Ya, oke. Kemudian terakhir sekali Bu, tentunya saya ingin melihat bagaimana hasil dari rencana-rencana aksi yang kita mau implementasikan di sekolah, khusus di kelas Bu ya. Saya mengharapkan setelah nanti rencana aksi kita implementasikan, kita ketemu lagi Bu ya. Bisa Pak, iya. ya saya insya Allah akan menceritakan hasilnya Pak setelah saya lakukan ini metode insya Allah. Oh iya, oke Bu, sukses ya. Saya kira kita akhiri mungkin Bu percakapan kita kali ini. Ya, terima kasih atas waktunya Pak ya. Iya, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Kembali lagi ketemu ya Pak. Iya Bu. Ya, setelah saya menyaksikan tadi proses coachingnya ini luar biasa Pak. Proses kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan tadi. Di sini saya melihat Bapak sudah berupaya melakukan proses coaching dengan maksimal tentunya sesuai dengan alur tirta yang sudah berdasarkan prinsip coaching. Alur tirta yang pertama itu ada tujuan, identifikasi, rencana, kemudian tanggung jawab. Dan sudah berdasarkan prinsip coaching, yang pertama ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi setelah kita bercakap tadi Pak, bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah, saya senang bisa memaksimalkan peran saya sebagai coach dan bisa sharing dengan teman sejawat kita Ibu Salimah dalam rangka untuk menyelesaikan masalah mereka yang Ibu dapatkan dari di kelas ini. Baik Pak, dari proses tadi di sini ada beberapa catatan yang saya catat berdasarkan kegiatan coaching yang dilakukan tadi. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal ke Bapak. Apa kompetensi selanjutnya ke depan yang ingin Bapak kembangkan? Ya, terima kasih. Kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan ke depannya setelah saya mencoba 3 kompetensi ini, saya merasa mungkin masih kurang pada aspek bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi rencana saya ke depan itu yang saya lebih mau kembangkan lagi. Iya. Jadi bagaimana melakukan pertanyaan berbobot ya Pak? Jadi yang menjadi kompetensi yang Bapak inginkan adalah bagaimana melakukan pertanyaan berbobot. Ya saya berharap semua kegiatan ini bisa segera Bapak maksimalkan. Iya, siap. Dalam diri Bapak, bukan hanya potensi ini, tapi juga potensi lain agar bisa lebih tajam lagi dalam memberikan pelayanan terhadap mitranya atau coaching. Oke, siap. Ya, saya kira untuk percakapan atau obrolan kita kali ini sampai sini saja Pak. Oh, iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.